Halo rekan mahasiswa dan dosen, Bapak dosen yang ada di kampus cabang ya. Salam sejahtera, selamat bertemu kembali di pertemuan ketiga. Kali ini dengan topik prinsip-prinsip desain ya. Jadi untuk menciptakan suatu karya desain komunikasi visual yang kreatif, kita membutuhkan prinsip-prinsip dalam mendesainnya. Jadi ada beberapa rules yang harus ditaati ya untuk menciptakan produk desain yang dapat maksimal ya dalam menyampaikan pesan kepada audiens. Apa saja prinsip-prinsip desain itu akan kita bahas setelah ini ya. Saya share materi dulu. Nah, prinsip-prinsip desain atau dengan pengertian bahwa prinsip ini merupakan panduan kita atau sebagai acuan kita untuk menghasilkan kreativitas yang luar biasa ya dalam bidang desain komunikasi visual. Nah, boleh dikata bahwa dunia itu penuh dengan keindahan ya dalam dunia desain ya, kreativitas dan kekuatan untuk menyampaikan pesan yang mendalam. Di balik setiap desain yang memikat ya, memikat mata, menyentuh hati, bisa membangkitkan emosional ya. Kalau kita bicara dalam konteks UMKM ya berarti kita bisa membujuk, merayu, menggiring opini, mengarahkan ya customer untuk bisa membeli produk kita, menggunakan produk kita dalam kehidupan sehari-hari, atau membuat mindset tertentu ya, mindset brand tertentu ya ke dalam customer ya, untuk menggunakan produk itu dalam pemenuhan kebutuhannya dia, pemenuhan kebutuhan si customer ya. Nah, produk desain komunikasi visual itu memiliki ya, prinsip-prinsip dasar yang berperan penting dalam dia menghasilkan estetika dan aktivitas suatu karya. Ada beberapa prinsip desain yang harus dipenuhi ya. Ada keseimbangan, kontras, dan irama. Nah, tiga hal ini yang akan kita pelajari ya, yang merupakan pilar-pilar penting ya, yang akan kita bahas dalam perkuliahan hari ini. Nah, yang pertama itu adalah balance ya. Jadi jangan lupa untuk menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi ada beberapa istilah yang familiar digunakan dalam desain komunikasi visual. Balance atau keseimbangan ya. Yang artinya apa? Menciptakan harmoni dalam desain. Nah, pengertiannya di sini bahwa keseimbangan itu dalam desain ya, merupakan penciptaan rasa stabilitas dan harmoni visual. Balance ini memberikan kesan bahwa desain itu tidak berat sebelah atau miring ke satu sisi. Bagaimana caranya? Ya. Nah, caranya itu dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan memperhatikan distribusi visual elemen-elemen desain. Ya. Jadi keseimbangan ini dapat dicapai melalui ya. Nah, di sini ditulis keseimbangan simetris, keseimbangan asimetris, dan keseimbangan radial. Kita bicara tentang keseimbangan simetris dulu. Keseimbangan simetris itu terjadi
jika elemen-elemen desain disusun secara sama di kedua sisi sumbu tengah seperti cermin ya. Hal ini dapat menciptakan rasa formalitas dan kesederhanaan. Kemudian keseimbangan asimetris terjadi ketika elemen-elemen desain disusun secara tidak sama di kedua sisi sumbu tengah, namun dengan catatan dalam ini ya, namun tetap menciptakan keseimbangan visual. Nah, ini dapat menciptakan rasa dinamika dan keunikan. Kemudian yang ketiga itu keseimbangan radial. Apa itu keseimbangan radial? Bahwa keseimbangan radial itu dapat terjadi ketika elemen-elemen desain disusun secara melingkar di sekitar titik pusat. Nah, ini yang dapat menciptakan rasa gerakan dan fokus. Contoh ya, contoh studi kasus atau keseimbangan dalam desain interior. Kita lihat contoh keseimbangan dalam desain interior ya. Misalkan sebuah ruang tamu dengan sofa besar di satu sisi dan rak buku yang tinggi di sisi sebelah lainnya ya. Mungkin tampak tidak seimbang. Nah, kita letakkan nih meja kopi di tengah ruangan tersebut ya. Ini contoh ya, ini seperti udah gambar. Dan beberapa tanaman hias di kedua sisi. Jadi meja kopi ini dan tanaman hias inilah yang sebenarnya di pointasnya ya. Nah, keseimbangan asimetris itu dapat tercipta sehingga menciptakan ruang yang nyaman dan harmonis. Meja kopi dalam hal ini ya, menempatkan meja kopi di tengah ruangan menciptakan titik fokus dan membantu menyeimbangkan desain. Sedangkan fungsi dari tanaman hias itu tadi ya, dapat menambahkan elemen visual yang menarik dan membantu menyeimbangkan desain. Dan terakhir bisa jadi nih, atau kita bisa menambahkan lampu gantung yang terletak di atas meja kopi di sini ya, memanjang ke bawah, yang juga membantu menciptakan titik fokus dan keseimbangan dalam desain interior. Jadi dalam hal ini di sebuah ruangan tersebut, walaupun ada sofa besar, walaupun ada rak buku, tapi tengahnya masih kosong gitu. Nah, kita letakkanlah ada meja kopi, ada beberapa tanaman hias ya, kemudian lampu gantung aksesoris ruangan yang lain ya. 3 hal inilah yang bisa menciptakan keseimbangan asimetris. Nah, Anda bisa praktekkan di rumah ya. Anda memiliki sebuah ruang tamu begitu, coba Anda tata. Dimana di situ ya Anda bisa meletakkan meja, tanaman, dan tidak hanya lampu gantung ya, pernik-pernik yang lain ya, figura mungkin. Tidak lampu gantung, lampu standing misalkan, atau meja nakas ya. Meja nakas itu meja kecil. Nah, ini bisa merupakan upaya untuk menciptakan keseimbangan asimetris dalam ruangan. Kemudian kontras prinsip desain yang lain, yaitu menciptakan kejelasan dan ketegangan. Pengertiannya ya, kontras dalam desain itu apa? Yaitu tentang menciptakan perbedaan yang jelas antara elemen-elemen desain. Ya, misalkan di kelas ya, semuanya dress code-nya memakai baju warna putih. Nah, tiba-tiba Anda datang dengan baju warna hitam atau warna merah atau warna tertentu yang membedakan Anda dengan teman lain di kelas. Itu kontras sekali itu ya. Nah, hal ini penting untuk menciptakan kejelasan visual dan menarik perhatian pada elemen tertentu. Kontras dapat dicapai melalui berbagai cara seperti perbedaan warna, ukuran, bentuk, ataupun tekstur ya. Yang tadi saya sampaikan ya, warna ya, menggunakan warna yang berlawanan seperti hitam, putih, atau warna komplementer dapat menciptakan kontras yang kuat. Kemudian menciptakan
ukuran ya, atau menggunakan ukuran. Dengan menggunakan elemen yang ukurannya berbeda dapat menciptakan kontras, misalkan menggunakan judul yang besar dan teks yang kecil. Jadi dibedakan antara headline-nya dan sub pembahasannya. Kemudian bentuk, Anda bisa menggunakan bentuk yang berbeda ya, misalkan Anda membuat lingkaran kemudian kotak di tengah, itu dapat menciptakan kontras. Kemudian tekstur, Anda bisa menggunakan tekstur yang berbeda seperti halus dan kasar dan dapat menciptakan kontras. Begitu ya. Nah, studi kasus nih ya dalam menciptakan kontras di desain grafis. Dalam desain grafis, warna dapat digunakan untuk menciptakan poster yang menarik perhatian. Misalnya, poster dengan latar belakang gelap dan teks berwarna terang akan lebih mudah dibaca dan menarik konsumen. Seperti ini ya, pink backgroundnya ya. Kemudian diberi warna biru, pink dengan warna putih. Nah, dimainkan ini warnanya ya. Warna dalam hal ini ya, warna teks dan latar belakang harus kontras, misalkan hitam dan putih atau merah dengan hijau. Dan untuk ukuran, judul poster harus lebih besar dari teks yang lain ya, jangan lupa. Mana headline-nya? Judul utamanya itu yang mana? Kemudian secara bentuk ya, elemen-elemen desain harus memiliki bentuk yang berbeda untuk menciptakan kontras. Nah, ini dapat nih contoh dari suatu poster ya, judulnya gede, warnanya kontras dengan background warnanya ya, di sini pakai putih karena backgroundnya dalam warna pink ya. Kemudian bentuknya ya dikombinasikan, walaupun hampir sama ya, bentuknya sama-sama kotaknya nih, tapi yang dapat perhatikan di sini adalah pengolahan warnanya ya, dicampur, dikombinasikan dengan baik. Kemudian berikutnya prinsip irama. Dalam hal ini irama tersebut dapat menciptakan, tanda petik ya sebenarnya, gerakan dan kesatuan. Jadi seolah-olah itu bergerak, dinamis, atau mungkin ada pengulangan secara dinamis ya, gerakan dan kesatuan. Irama dalam desain merupakan upaya tentang menciptakan gerakan visual dan kesatuan. Irama dapat memberikan kesan mengalir dan dinamis. Irama dapat dicapai dengan mengulangi elemen-elemen desain dengan berbagai cara seperti warna, ukuran, bentuk, dan tekstur. Ya. Yang pertama pengulangan, ya, yaitu mengulangi elemen desain dengan cara yang sama dapat menciptakan irama yang kuat. Ini diulang-ulang ini bentuk. Ya, bentuk segi 4 dengan garis-garis lengkung di dalam ya, diulangi gitu. Nah, ini akan menciptakan suatu gerakan visual, seolah itu bergerak, mengalir ya, pada 2 dimensi ini. Kemudian variasi, membuat variasi pada elemen yang diulang dapat menciptakan irama yang lebih dinamis. Kemudian gradasi bisa ya, dengan menggunakan gradasi warna atau ukuran dapat menciptakan irama yang halus dan progresif. Kemudian kontras dalam irama itu dapat dicapai dengan menggunakan elemen desain yang berbeda. Nah, 4 prinsip ini dalam irama ya, itu harus bisa Anda penuhi supaya desain yang kita hasilkan itu seolah dinamis ya, dan penuh warna. Jadi tidak monoton gitu ya, tapi seolah dia itu menciptakan gerakan visual yang harmonis dan dinamis. Kita ambil contoh studi kasus dalam bidang desain arsitektur ya. Nah, irama dalam hal ini dapat terlihat pada penggunaan kolom, jendela, atau elemen dekoratif lainnya.
Misalkan satu bangunan dengan deretan kolom yang sama akan menciptakan irama visual yang kuat. Ya, kolom, contoh yang berulang menciptakan irama visual yang kuat dalam desain arsitektur. Contoh ini ya, nih sebenarnya ini bukan kolom ya, tapi semacam ornamen pada tampak depan bangunan ya, dari kayu. Nah, ini akan menciptakan suatu irama. Anda perhatikan jaraknya di sini. Jaraknya mungkin hanya berapa senti, katakan 30 senti ya. Setiap 30 senti sekali ada lembar kayu. Ya. Setiap 30 senti ya ada lembar kayu dan seterusnya. Nah, lembaran kayu ini ya, ataupun Anda bisa menggunakan kolom yang berulang ya, itu akan menciptakan irama visual yang kuat dalam desain arsitektur. Sama halnya dengan tanaman yang ada di ini ya, untuk penghijauan di depan rumah ya, berulang, ada pengulangan di sini ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Kesannya seperti anak tangga, tapi ini adalah termasuk dari contoh irama dan fasad bangunan. Ya. Kemudian bisa dicapai dengan jendela. Jendela disusun dengan pola tertentu untuk bisa menciptakan irama yang menarik. Kemudian balkon. Balkon yang berulang dapat menciptakan irama visual yang dinamis. Dan yang terakhir tangga ya. Tangga yang menawan dengan bentuk yang desainnya menarik ya, itu pasti akan menciptakan suatu irama dalam interiornya. Katakan misalkan tangga dalam ruangan ya, atau dalam bangunan. Nah, prinsip desain sebenarnya tidak hanya dalam bidang komunikasi visual saja, tapi juga kita gunakan ya, bahkan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya bukan seorang desainer Bu, saya hanya seorang ibu rumah tangga, atau saya seorang mahasiswi begitu ya. Tapi kita bisa mulai belajar sejak awal ya, untuk membiasakan diri menerapkan prinsip-prinsip desain ya dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip desain ya bisa Anda baca di sini. Bukan hanya sekedar untuk desainer profesional, tapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita mengatur lemari pakaian, ya, di situ kita dapat menerapkan prinsip keseimbangan dan mendistribusikan pakaian secara merata. Contoh yang pertama ya, fashion, yaitu menggunakan pakaian dengan warna kontras seperti hitam putih dapat meningkatkan penampilan Anda. Hitam untuk bagian bawah, misalkan Anda bisa pakai celana panjang ya, kemudian atasnya blus ya, kalau yang untuk mahasiswi ya. Kalau yang untuk cowok ya mungkin kaos polo warna putih begitu. Kemudian Anda bisa gunakan topi nih untuk eye catchingnya ya, mana topi misalkan mana merah gitu. Atau Anda pakai kalung necklace di leher ya, batu-batu mungkin penuh warna hijau misalkan, warna dominan hijau. Nah itu bisa menjadi daya tarik Anda itu dari sisi fashion ya. Kemudian dekorasi rumah, Anda dapat menerapkan prinsip keseimbangan dalam menata furniture dan dekorasi rumah sehingga dapat menciptakan ruangan yang nyaman dan menarik ya. Anda bisa meletakkan, memasang figura sebagai elemen dekorasi rumah ya di dinding, tapi Anda atur tidak hanya berjejer gitu ya, tapi Anda bisa misalkan posisinya naik turun misalkan, atau Anda bisa meletakkan pasangan ini ya, figura tersebut ya secara diagonal, atau secara misalkan fotonya figura itu ukuran kecil, di sampingnya ukuran besar ya, katakan tingginya figura itu 30 cm, kemudian di sini sebelahnya 40 cm, kemudian sebelahnya lagi 50 cm misalkan. Ataupun
bersisian tapi ada kontras di situ. Ya, di tengahnya ada cerminnya, misalkan figura-figura tengah cermin dan figura lagi, figura begitu. Untuk menciptakan irama. Bisa itu Anda terapkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian komunikasi visual, yaitu memahami prinsip-prinsip desain dapat membantu Anda dalam membuat presentasi yang efektif atau merancang poster yang menarik perhatian. Ya, Anda menciptakan poster, Anda membuat desain presentasi. Ya, misalkan ini dekat dengan suasana Idul Fitri, Anda menciptakan kartu ucapan Selamat Idul Fitri. Ya, nah di situ ya Anda terapkan prinsip-prinsip desain dalam poster Anda atau dalam kartu ucapan Anda. Judulnya ya, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah itu judulnya Anda pakai font yang besar. Nah kemudian isinya, kontennya itu Anda, teksnya ya Anda gunakan font yang mukanya lebih kecil. Menciptakan kontras, misalkan Anda dari background warna biru, misalkan ya ucapannya itu kartunya warna biru, Anda munculkan di situ gambar ketupat, gambar masjid, misalkan ya masjidnya di tengah dengan tambahin background lagi warna lingkaran biru berarti dengan hitam misalkan. Ya, tulisannya di situ warna putih misalnya, Masjid Istiqlal misalkan. Nah itu bisa Anda terapkan di komunikasi visual ya untuk membuat desain kartu ucapan. Kemudian kuliner, ini bagi mahasiswa-mahasiswa yang suka jajan ini ya, mengatur makanan dengan memperhatikan komposisi dan warna dapat meningkatkan daya tarik visual hidangan. Nah, di mana letak gelas minuman, di mana letak dessertnya, di mana letak main utamanya, makanannya, ya, di mana letak camilannya, begitu. Baru Anda foto itu yang suka selfie itu ya, food selfie itu bisa Anda terapkan. Prinsip-prinsip desain seperti itu ya. Nah, pentingnya memahami prinsip-prinsip desain sangat penting untuk setiap individu. Tidak hanya bagi para desainer sebenarnya. Di mana prinsip-prinsip ini dapat membantu kita menciptakan karya efektif, menarik dan mudah dipahami. Nah, pemahamannya komunikasi yang efektif itu seperti apa? Prinsip-prinsip desain membantu dalam menciptakan desain yang mudah dipahami dan menarik perhatian sehingga pesan dapat disampaikan secara efektif. Kemudian kreativitas yang lebih luas ya, dengan belajar prinsip-prinsip desain itu merupakan jalan bagi kreativitas selanjutnya yang lebih luas dan terarah. Karena semakin kreatif seseorang ya, dia pasti ingin menciptakan habis A, dia ingin bikin B ya, dia berangan-angan jauh ya untuk menciptakan lebih ya kreativitas yang lebih luas lagi. Tidak hanya di bidang desain komunikasi visual ya, dia bisa menciptakan kreativitas di bidang yang lain ya, di bidang ekonomi misalkan, menggerakkan UMKM, menciptakan UMKM yang kreatif gitu dan sebagainya ya. Kemudian keharmonisan dan estetika, di mana prinsip-prinsip desain itu dapat membantu menciptakan karya yang harmonis dan estetik, meningkatkan daya tarik visual dan kepuasan estetika. Suatu saat kita mendapatkan parcel nih ya, ini masih dalam suasana libur lebaran ya, yang akan kita dapat sebentar lagi ya. Nah, dalam parcel itu ya, atau dalam beberapa packaging ya, cemilan-cemilan atau paket ini ya di parcel tersebut ya, kita perhatikan kalau packagingnya menarik, kita pasti akan, kalau kita penasaran ya, kita ambil terus kita amati dan kita buka packagingnya, walaupun sekedar mungkin tulisan ya kita baca. Tapi beda dengan kemasan yang ada di parcel tersebut yang mungkin tidak menarik.
biasa gitu ya, biasa saja misalkan. Nah itu pasti akan membedakan hasil mana yang kreatif dan mana yang tidak dalam satu itu tadi, di parcel itu tadi ya. Estetikanya itu nanti akan muncul ya dalam penataannya, dalam packagingnya begitu ya, seperti itu. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan di perkuliahan hari ini? Prinsip-prinsip desain itu merupakan kunci untuk menciptakan karya yang memikat, efektif, dan penuh warna. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat membuka pintu menuju kreativitas yang tak terbatas dan menjadikan desain sebagai alat untuk menyampaikan pesan dan keindahan. Jadi kreativitasnya itu tidak hanya di komunikasi visual, tapi bisa diterapkan di bidang lain. Contoh kata nih, desain interior ya. Kreativitasnya terbatas ya, dapat kita capai yaitu misalkan dengan menerapkan prinsip-prinsip desain dalam berbagai bidang dapat melahirkan kreativitas yang terbatas. Contoh kata nih, hal-hal yang mungkin tidak seperti biasanya gitu ya, pengen yang beda begitu antara ruang makan ya, sekatnya seperti ini, padahal yang kita ketahui itu ya hampir di setiap hunian itu kan tembok katakan, ini sekatnya berupa kaca misalkan, dinding kaca. Dinding kaca pun tidak hanya berhenti pada penggunaan material dinding kaca, tapi dengan ini ya ditutup hanya mungkin seperempat bagian ya. Nah itu akan menarik ya. Kemudian gambar sebelahnya ada anak tangga tapi tanpa railing pagar. Ya misal walaupun ya misalkan anak tangga naik ke atas nih ya, walaupun dia pegangannya tidak harus berupa tembok ya, bisa jadi hanya semacam ini besi baja ya yang dilengkungkan membentuk siku, jadi ini bisa berpegangan ya, ditempelkan pada plafonnya. Anda pernah tidak kepikiran seperti ini nih ya? Ini dari sisi biaya jauh lebih hemat ini ya. Kalau dari segi keamanan, kalau misalkan di sini ada anak kecil ya cukup berbahaya ya, ataupun orang tua cukup berbahaya, tapi banyak hal-hal yang bisa kita ciptakan, kita hasilkan ya dengan desain tangga seperti ini. Satu hasilnya, yang pertama itu jelas biaya, yang kedua estetiknya dapat, yang ketiga space-nya, ruangan ini akan menjadi lebih luas ya, begitu ya. Jadi ada keuntungan sebenarnya kalau kita bisa menerapkan prinsip desain itu secara maksimal ya, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Keindahan yang memikat dalam ini karya yang didasari prinsip-prinsip desain memiliki daya tarik visual yang memikat dan estetik. Nah itu ya, Anda coba nanti Anda terapkan di kamar Anda, misalkan penataan tempat tidur, meja belajar, rak lemari ya, kemudian penik-penik tugas yang lain ya ditata sedemikian rupa ya. Kalau yang selama ini berantakan, mungkin letakkan tugas Anda itu mungkin lembar-lembaran gitu ya dalam suatu tabung begitu, terus Anda tata. Di meja Anda tambahkan pot kecil ya, tanaman hias. Anda berikan akuarium air ikan di situ ya sebagai elemen dekorasi ruang, bisa ya untuk menciptakan dinamis dalam kamar Anda sendiri ya, berangkat dari diri sendiri ya. Sekitar kita itu apa? Dalam kamar ya. Nah nanti lama-lama akan meningkat ya, kreativitasnya itu tak terbatas di luar kamar. Misalkan nanti Anda lanjut menata ruang tamu, menata
ruang makan, menata dapur, ya. Akhirnya prinsip-prinsip desain itu dapat diterapkan di setiap sudut kehidupan kita. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Apa yang kita bahas tadi terkait dengan prinsip-prinsip desain ya. Jadi dalam hal ini kan tidak hanya terbatas pada desain komunikasi visual ya, tapi bahkan di kehidupan sehari-hari ya. Anda sebagai mahasiswa ya, tadi yang saya sampaikan ya, dari fashionnya kalau ke kampus ya pengen tampil beda ya, atau untuk menciptakan kontras itu tadi ya, hari Senin merah, hari Selasa putih, yang harus ditonjolkan misalkan ya untuk menciptakan kontras pada fashion kita, tampilan kita. Hari Rabu biru, itu bisa ya diselang-seling. Itu sudah merupakan implementasi dari prinsip-prinsip desain itu tadi. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat apa yang tadi kita bahas ya terkait dengan prinsip-prinsip desain untuk menciptakan kreativitas yang tak terbatas. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya.